Karena kayak sebetulnya sih kami tujuannya sih bang nggak mau memperkecil circle kami sih bang. Karena kayak dari kemarin kayak mau bikin konsep tuh kita kolaborasi aja, sering banyak kolaborasi. Misalnya kayak kami nggak jual makanan yang jenis A, udah daripada kita bikin juga jadi kompetitor, mending kita kolaborasi. Mungkin kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Sobat Kombur Asik, ngobrol inspiratif dan kreatif. Rom, sore ini Rom, kita punya narasumber nih Rom, dari Bang Bottom. Bang Bottom. Bang Bottom ini apa Bang? Sebagai apa nih Bang? Sebelum kita berbincang-bincang nih Bang. aku desain grafis sih bang. Desain Desain grafis. grafis. Kerjaanku sekarang ya. Sekarang abang sebagai desain grafis ya profesinya ya. Karena kita lihat juga dari saya tadi masuk kayak ini konsep coffee shop, ya kan? Konsep coffee shop ini sebenarnya apa yang menjadi kelebihannya bang? Kelebihan sendiri sih sebetulnya aku juga belum berani sih bang untuk bilang kami ini siapa gitu ya. Untuk dibilang juga ini coffee shop, kopinya sih juga belum pede nih. Jadi kayak dibilang kafe juga kurang gede. Cuman ya jadi kami bilangnya kayak gede aja sih, gede kecil kami gitu. Ya mungkin karena masih baru ya bang ya? Iya masih baru juga, baru setahun juga belum juga. Ya. Terus kan kita kan kalau dari kopi shop atau kedai lah, kan begitu banyak ya bang di Kota Medan ini ya bang ya? Iya betul. Begitu banyak, terus banyak varian menu gitu kan, yang menjadi kopi yang best seller lah di sini. Yang jadi andalan di Menjadi Ciwidey Place-nya apa nih bang? Apa tuh bang? Kalau untuk sampai bulan ini sih kopi senyum, kopi ciwi kami masih oke sih bang untuk di konsumen. Mungkin ada barunya lagi kami main di kopi sanger dari ciwi, udah lumayan impactnya konsumen tuh ya lebih banyak lagi jadinya karena ada hadiran menu yang lain. Kalau jenis kopinya bang? Robusta atau kalau Arabica? kalau kopi sih kami house blend sih bang, campuran. House blend campuran semuanya. Gitu ya. Senyum tadi, kopi senyum. Unik namanya. Kalau sebetulnya sih kopi senyum itu kami partneran sih kerja sama coffee shop. Ada teman kami sih bang, namanya Sedari. Jadi kami kerja sama. Jadi owner ini suka kali sama kopinya. Jadi kayak daripada nyuri-nyuri mending ngobrol aja dah. Kayak mana kesepakatan sama si owner, udah jadinya kopi senyum by Ciwi sebetulnya. Terus gini bang, kita nanti ngobrol panjang lebar kan, tapi kita nggak tahu nih ownernya siapa. Sebenarnya ownernya di siapa? Oh, ownernya ini sebetulnya ada sih bang, cuman dia juga nggak pengen di frame sih sebetulnya. Jadi emang dari awal tuh dia pengen tuh dia emang hobi ngopi sih bang, hobi ngopi, terus daripada bingung ngopi kesana kemari juga punya keluarga kan, kenapa nggak bikin coffee shop sendiri? Berarti cuman nggak mau disebutin nih bang namanya bang? nggak mau. Nggak mau ya. Oke, nggak apa-apa, kita sembunyiin aja. Jadi dia ketemu sama aku dan kawan-kawan, kami bentuk si implementasi mau dia, kami yang bikin di sini. Oh, gitu. Jadi dia emang pengennya anak muda sih bang, pengen anak muda, cuman daripada bergaul-gaul sana kemari mending punya sendiri kan gitu. Terus dia juga punya keluarga, anak atau ponakan yang ya masa muda-muda di bawah kita bahkan gitu bang, pengen gaul, pengen duduk-duduk, udah daripada dia main ke rumah dia sendiri kan, si ponakan atau anak-anaknya mending di sini aja. Buat tempat sendiri ya. Jadi sekalian kayak rumah untuk keluarga juga untuk mereka gitu. Sekalian kumpul untuk keluarga. Iya. Oh jadi ownernya berawal dari apa? Berawal dari suka ngopi. Iya, suka ngopi. Suka ngopi kesana kemari karena mikirnya jauh tempatnya bagus buat tempat sendiri. Tempat untuk keluarga. Ya, itu berarti dong pemikiran utama kenapa bikin Kopi Ciwidey Place-nya ya. Iya. Karena hobi ngopi, sekalian tutup ngumpul-ngumpul tempat keluarga. Iya betul sekali. Kalau boleh nanya nih bang, varian menunya apa aja nih bang? Kalau kami sih di kopi ada banyak sih bang, kayak kopi senyum, kopi ciwi, latte, ya americano, standarnya kopi shop sih bang. Paling ada non coffee kayak matcha, taro, red velvet, coklat, ya kayak mana kopi shop pada umumnya sih bang. Mungkin ada penambahan kayak di kayak squash leci, squash strawberry, banyak sih bang macam-macam. Gitu ya. Jadi ini biasanya kopi shop kan hampir semua sama konsepnya. Ada yang konsepnya memang ada
gerimis bubar atau apa ini odor-odor sekarang. Yang buat beda kopi Ciwi Plus ini dengan kafe yang lain itu apa sih kira-kira bang? Konsep yang kami buat sih bang, ngarahinnya tuh sebetulnya kayak mau aku nih bisa terrealisasi atas izin si owner, Ya, pasti. mau tim aku yang lain pengen bikin ini direalisasi pakai jadi rumah ide sih bang sebetulnya ini. Misalkan kayak pengen bikin gathering sepeda yuk gitu, pengen belajar sepeda, yaudah kita bikin, kita ajak bareng partner yang kalau kita kolaborasi sama anak-anak sepeda mungkin kayak kemarin kami pernah bikin waktu covid nih, covid lagi meledaknya, kami bikin kegiatan judulnya penyintas. Jadi kami sekalian bagi-bagi ya sedikit santunan sih bang sebenarnya. Cuman bukan targetnya kayak biasanya kan ojol atau berbagai macam kan. Kami malah mikirnya kayak tukang-tukang sate ini yang nggak jualannya yang seharusnya dia nunggu ngetem di mana-mana, orang nggak ada yang datang nih. Kita nolong tukang sate, gede sampah lah kami bilang bang, gede kecil bukan gede sampah ya, gede kecil. Ya kami nolong yang kayak gitu. Menarik juga nih Rom, selain bisnis, di sosialnya juga tinggi nih Rom. Makanya kayak kemarin bergerakannya itu ya apa ya, lagi masa sepeda juga naik bang, udah yuk kita ajak aja yang lain, udah terakhir jadinya penyintas. Jadi istilahnya kesempatan momen itu betul-betul direalisasikan bang ya. Dan kemarin juga kolaborasinya juga bukan sama anak sepeda aja sih bang, sama kemarin sama angkringan Jumteng teman kami, sama Pure Coffee. Jadi kayak partneran kayak udah jangan bikin, yuk kita bikin bangun tim yang untuk tujuannya baik aja, nggak usah bikin saingan apa sih gitu. Tapi kalau selain dari saya nanya dari segi bisnis sih bang, kira-kira Dia pertanyaan paling sensitif iya benar. Kalau dari segi bisnis, namanya kita keluarin modal, ya kan bang. Kita ada produk yang pasti kita tanya dari segi bisnis dulu nih bang. Selain nanti dari kegiatan sosial ya bang ya. Kalau dari segi bisnisnya nih bang, kan kita udah ngeluarin modal ini. Iya. Kalau saya bilang, ya ini bukan gede lagi sini bang. Udah lumayan ini kita buat tampak fisik yang saya lihat ya kan. Kira-kira target, pasti abang diberi target nih. Iya. Jadi ada target nggak? Atau pencapaian apa yang harus abang capai dalam satu hari gitu? Kalau di bisnis kami sih bang, ya target per hari pasti ada. Kami lebih merinci bu, biasanya kan per bulan atau per tahun target harus berapa. Ya kami ya per hari harus kejar gimana caranya bisa dapat gitu. Dari ya cara kecilnya ambil per hari gitu. Cara ningkatinnya mungkin kayak gini sih bang. Jadi aku bikin tim nih sama bahkan tim ini semua harus ikut. Jangan ada yang nggak ikut gitu. Jadi kayak barista, yuk mungkin aja teman-teman. Gimana caranya? Sebetulnya kan pancingan kunci awal untuk coffee shop ini gede kecil kopi ini kan kawan sih bang yang bikin bangun besar. Ya kayak mana impactnya kami besar-besarin. Terakhir pun juga promosi, jangan promosi juga. Sebetulnya sosial media itu perlu kali. Cuman untuk berbaur dengan tetangga ini lebih perlu juga. Gitu. Jadi kayak kami mungkin tiap Jumat atau mungkin sebulan pasti ada kami keliling-keliling bagi-bagi kopi. Sebetulnya itu bentuk promosi kecil sih bang. Emang promosi itu emang harus buang dulu awal. Kalau impactnya nggak nanti setelah promosi, bakal nanti mungkin berbulan-bulan jangka panjang. Tapi yang jadi pertanyaan saya nih bang, yang bentuk dari target itu misalnya nih saya kasih gambaran, misalnya 50 cangkir, nah gitu kan ada target seperti itu. Nah itu seperti apa bang targetnya? Kalau itu kayak hampir semuanya sama sih bang. Cuman jangan jadinya kayak patokan sih kalau untuk di masa pandemi ini ya bang. Karena kayak kesulitannya di pandemi ini makin banyak orang pengen ide bikin coffee shop, sedangkan kondisinya orang makin takut coffee shop. Jadi kayak ada hadirnya ojol yang bisa antar jemput ya main di situ juga sih promo bang. Dan kayak paling kayak promosinya kayak beli 2 gratis 1 gitu. Karena kan kayak cost semua kan pasti ada hitungannya bang. Bahkan kayak modal 1 cup aja bisa masih ada mungkin rahasia coffee shop lain, coffee shop pagi juga gitu kan. Berarti nominalnya nggak ada gitu bang per hari berapa buah gitu? Kalau nominal sih kalau di Ciwi ini 500-700 sih per hari bang. Per hari 500-700. Itu lumayan banyak tuh. Lumayan. Kalau untuk di harga bang, kira-kira harganya mulai dari berapa sampai berapa bang? Dari harga kayak awal kami bikin, aku negasin jangan sampai lewat 20.000. Wah. Karena kayak pengennya sih kita kan lokasi di Johor nih bang. Yang pasarnya juga sebetulnya ini cuman jalan panjang sampai mentok aja kan nomor kan. Padahal marketnya ini beda sih bang gitu. Karena kayak riset juga yang kalau sampai harga 20 tuh yang nggak ada ke depan. Nah, depan itu emang bahkan sampai ke belakang tuh
jangan beranilah bikin harga di atas 20 gitu. Kecuali kalau emang udah besar duluan main ke Johor, ya silakan gitu. Iya. Jadi kayak paling harga standar sih bang, standar coffee shop yang level B, C gitu, bukan A ya, Iya. sekitar 15.000, 17.000. Oh, Paling dari 15.000. paling kalau kayak minuman sih itu bang, kalau harga paling tingginya paling 24.000. 24.000. Bahkan kami sampai mikir kayaknya harus diturunin jangan sampai 24.000 paling mahal. Gitu ya. Karena juga pengennya market itu gimana, apalagi masa kuliah sekolah tuh pada ya sekolah di rumah nih kan online, makin banyak orang pengen nongkrong nih. Iya. Karena tekanan nih, apalagi masa muda nih ya, Iya, iya. yang pengen keluar aja. Bagaimana caranya biar orang tuh duduk, udah jangan mikirin berapa biayanya kali sih gitu, yang penting aman nyaman Yang gitu. penting bisa nongkrong mereka dengan harga yang terjangkau ya. Iya kan? benar. Jadi kalau boleh tahu bang, ini bukanya dulu udah berapa lama nih bang? Kita mulai buka itu bulan 3 bang, 3 awal. 3. Berarti udah mau pandemi ya? Masuk Sebetulnya pandemi. dibilang sial sih juga sial sih bang. Cuman kalau dibilang sial kali aja udahlah syukurin aja ya. Iya, iya. Karena kayak awal baru buka itu emang udah pede kali sih kayak oke, kita harus gini lupanya di bulan keempat situlah mulainya pandemi Covid. Tapi yang pasti kan konsep udah lama sebelum bulan 3 kan? Iya, pandemi. udah dari sebelum awal 2020, sebelum 2020 malah bang. Udah disiapin. Makanya soal penamaan, soal konsep tempat, ya riset dulu sih bang. Jadi kayak durian runtuh ini Rom ya? Iya, iya. Begitu mau buka, pandemi datang. Iya. Tapi tetap mereka menjaga kualitas sih bang. Iya. Mereka sebelumnya ngeriset dulu, ngeriset marketnya juga kan. Iya. Itu berapa? Memang keadaannya ya, ada covid. Ya sebetulnya nggak pengen juga sih bang kejadian gini. Iya. Tapi bang kan kita nggak boleh terlalu pasrah dengan keadaan ya. Iya, benar. Kira-kira strategi abang nih pas di masa covid ini seperti apa di Ciwi Place? Paling kayak penerapan kebersihan itu pasti diutamain dulu sih bang. Pasti, Iya. pasti wajib. Karena kayak mau takut aku jadi teguran untuk kami juga kan, pengennya rame nih cuman nggak ngikutin protokol. Nah, paling kayak pelan-pelan sih bang, ini sebetulnya Medan ini agak bandel sih bang. Bandel kali, kayak kemarin pernah bikin protokol batas jumlah di meja itu berapa orang, nggak bisa juga gitu. Terakhir takutnya jadinya orang nggak nyaman tuh duduk, banyak aturan ya gitu. Sedangkan taunya kan nggak suka banyak aturan nih. Iya. Cuman ya kayak mana kita ngikutin pemerintah juga kan. Iya. Tahu juga kita jualan nih. Kayak mana biar tetap bisa jualan nih. Sedangkan ada aturan-aturan yang baru nih harus Iya, dibuat iya, gitu. Benar itu loh kita bang. Kita gampang susah kalau kita itu mau jual jasa juga bang. Iya. Karena Paling kan paling kayak gini bang, kayak strategi untuk cepat datang, untuk kayak mana konsumen itu datang, kayak mungkin sosial media tuh paling ngeri sih bang, harus dikejar. Iya. Kadang orang coffee shop nih, yang penting mas kita ngajarin orang biar kopi gini, bla 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 bla, bikin coffee shop yang ini enak, ini bener, ini enggak. Kalau kau jual konten yang enak aja orang bakal datang gitu. Iya. Yang bikin nyeger mata, bikin menarik, bikin tertarik, bikin orang penasaran. Gitu. Iya, betul. Jadi kayak kadang orang tuh, sebetulnya sih aku kecewa juga, masih sepele sama kerjaan yang kita butuh konsep konten atau segala macam gitu. Kadang orang masih sepele bang, kayak udah jualan aja. Iya. Yang penting kawan-kawan mau nongkrong situ. Mau sampai kapan nih kawan-kawan nongkrong? Iya. Sedangkan kawan-kawan ini juga mungkin kawannya punya coffee shop lain. Kayak mana caranya biar dia tetap mau sama kita nih? Caranya kayak mana bikin nyaman, konsepsi di dalam sama di sosial media gimana? Nah, terus begini bang, ini kan kalau ada kopi, ada snack kan bang. Iya. Terus kita lihat dari fasilitas yang ada, ya kan bang. Ini termasuk strategi pemasaran apa enggak? Misalnya dari toilet bersih, atau dari wifi, atau ada colokan yang di setiap tempat duduk ada, itu akan menjadi konsep dari Ciwi Place ini sendiri nggak? Bener bang. Karena memang dari awal pengen kalau bisa ada colokan. Lebih dari misalnya minimal satu meja satu. Iya. Itu mungkin sama kebersihan. Terus kayak bahkan sepele aja ya bang ya. Kamar mandi aja ya, toilet ya. Kayak mana biar nyaman. Kita ambil riset loh. Duduk apa jongkok nih? Duduk apa jongkok? Duduk, oke duduk. Daripada yang pilihannya jongkok yang duduk kesulitan, mending yang duduk aja kan, karena bisa jongkok sampai kayak gitu sih bang. Sebetulnya sepele, cuman kan orang juga mungkin kita orangnya nggak pembersih nih pribadi nih. Cuman kayak mana orang datang yang pembersih kan jadi masalah jadinya. Kalau misalnya kita nggak bikin nyaman dia gitu. Takutnya WC duduk orangnya jongkok ya. Terus yang paling populer nih bang, colokan bang. Iya. Karena orang selain ngopi, main game kan. Mau jenis game apa aja kan? Dan gitu terakhir perlu wifi-nya kan? Iya. Perlu game kan? Kalau nggak wifi sekencangin warnet nih nggak mau orang nongkrong ya.
Tapi ada dia bang yang memang prinsipnya kuat bang. Betul. Aku mau jual kopi, orang datang memang mau ngerasain kopiku, nggak ada yang lain. Oh, kalau aku pun pernah dengar dan sering dengar sih bang itu. Oh. Sebetulnya sih bagus, bahkan kayak banyak coffee shop kayak siapa ya, masalah kita sebutin Iya, kayak ya kopinya enak, bahkan tempatnya juga nggak nyaman. Karena emang dulu pernah kami punya prinsip tuh gini bang, kuncinya yang penting rasa aja dulu. Untuk coffee shop tuh dua, sorry. Kunci di rasa sama tempat. Iya benar. Mungkin di kejadian sekarang ini malah orang nggak peduli sama rasa. Ah. Yang penting tempat aja, oke. Makanya kayak orang bikin coffee shop tuh bangun bisa sampai 1 M-an bang. Iya benar. Makanya kayak karena mengejar kayak mana konten orang mau datang duduk foto, apalagi cewek-cewek nih bang ya. Iya. Kuncinya Kunci. coffee shop dan Iya, betul. kafe gede apapun yang bikin ramai itu cewek. Itu aja. Kayak mana biar cewek itu tertarik datang, terakhir kan kita nih yang laki-laki nih. Ini banyak cewek-cewek sini aja gitu. Dan kami kan agak makin potensi untuk ngejar cewek-cewek ini datang kan, nama kami juga Ciwi ya gitu. Iya, benar. Kayak mana biar Ciwi ini ada cewek juga gitu. Kebetulan itu kan cuma celotehan aja. Iya. Terus yang lebih menarik ini bang, ketika ada customer masuk kan, dia kan lebih instastory yang biasa Iya, di benar. Instagram, di syuting di daerah kan itu menjadi kita pemasarnya nggak langsung yang menjadi keuntungan juga bagi kita kan, kita nggak perlu Promosi, promosi, udah promosi otomatis dari Iya, konsumen ya. dari konsumen juga Iya, betul. mempromosikan dari tempat kita ya bang. Nah, itu dari tempat gitu ya bang ya. Gitu, dengan Ini kayak keren nih tagline-nya bang. Ide, creativity, productivity, place. Ini Oke. kira-kira apa nih bang konsepnya ini? Kalau ini baru abis lebaran sih bang, baru Wah. kami ganti Oh, cup. baru ditambah? Baru ditambah Ditambah. karena aku juga pengen nyontek sih bilangnya. Nyontek coffee shop tuh kalau di Medan udah kurang sih bang, jadi aku nyontek ya udah yang luar aja, atau juga yang coffee shop teman-teman lain pada nyontek di sana juga. Oh. Ya udah kayak mana ide itu bisa terrealisasi di sini, ya agar kreativitas kami semua Iya, dan bahkan barista sampai orang dapur juga Iya. tetap bisa keluar kreatifnya. Iya. Karena kayak hasil kreatif ini jadinya productivity. Iya, betul. Yang hadirnya ada di tempat kami gitu. Ya konsep amati, tiru, modifikasi ya. Ya. Satu Jangan lagi copy place ya? paste semua ya kan. Iya. satu lagi place Place, bang. ya, benar. Oh, gitu Tempat. ya. Berarti tagline ini menggambarkan dari pegawainya ya, bukan dari menggambarkan produknya ya. Iya. Makanya kayak bahkan kayak musik aja sih bang, kami playlist musik kayak tiap hari Jumat tuh playlist barista. Jadi jangan diganggu, jangan komplain, udah biar aja mau musiknya. Dan tua-tua kali pun yang metal-metal kali yang sampai ganggu, udah biar aja biar seneng orang ini. Karena kan susah sih bang bikin si pegawai dan siapapun yang kerja di tempat kita itu Iya. bisa nyaman, Iya, bisa benar. loyal. Kadang kan orang mikir cuman intinya duit sih gitu. Iya. Kadang nggak bisa juga, kayak mana bikin nyaman, ya kayak mana dia merasa sini nih rumah dia gitu. Iya. Mau dia melalak kemana pun tetap pulang, Iya, tetap pasti dia ngerawat rumah itu gitu. Makanya kami nerapin tuh ya keluarga kali sih di sini bang. Konsepnya keluarga dan nganggap ini jadi punya sendiri juga. Iya. Tempatnya punya sendiri. Iya, kan? kami juga gitu. Makanya kayak alhamdulillahnya owner tuh banyak ngebebasin kami di sini. Terus pun apapun ide kami juga, dia juga nggeng-nggeng wae tuh. Support ya kan? Heeh. Jika keluar ide, dia pun tetap support ya. Keren. Ownernya peduli dengan ini, pegawai-pegawai juga nganggap ini jadi Kayak rumah rumah. sendiri Iya. ya, jadi milik sendiri. Jadi dalam hati ini adalah rumah kedua. Iya. Iya, Selain benar. bekerja di tempat ini nyaman dan leluasa untuk melaksanakan aktivitas Iya. ya. Terus gini bang, jadi selama pandemi ini surplus atau Omset lah ya. Omset. selama pandemi ini? Awal bulan 8 kemarin sih bang, itu terasa kali. Terasa, ya. Terasa lumayan kayak, kok kayak gini ya? Malah apalagi market Johor ini bang bilang bingung sih bang. Iya. Karena kayak orang Johor nih malam minggu pasti ke sana. Iya benar lah bang. Jadi kayak daerah Johor ini sebetulnya sebagai opsi kedua untuk Iya. datang. Jadi makin karena kejadian di bulan 8 tuh makin surut ya, terasa juga. Cuman ya kayak tiba-tiba aja bulan 9 ini lagi naik bagus Apa lagi ya? gitu. Baik ya bang ya, Apalagi. sebulan ya. Dan kayak mana bang ya, namanya pasar coffee shop banyak sih bang. Iya, betul. Orang tinggal pilih, silakan. Kita nggak, apalagi punya kawan ya, Iya. main ke tempat kami dong gitu. Nah. Juga nggak enak juga sih nawarinnya gitu. Karena tempat lain juga, bahkan dia punya kawan sendiri punya coffee shop juga kan. Udah terakhir silakan pilih aja gitu. Makanya terakhir nggak banyak gimana bang? Nggak banyak strategi kali sih terakhir gara-gara pandemi, kayak udah sabar, mainin flow-nya sabar aja sih bang.
Jadi mulai dari bulan 4 sampai bulan 9 ini tempurnya kayak di bulan 8 ya Bang? Iya, tempur. Dan bulan 4 ke bulan 7 itu nggak jadi masalah ya? Malah waktu itu kan kemarin disuruh tutup tuh bulan 4. Sempat Disuruh tutup? Iya, nggak mau kan. Ya udahlah, kok banyak aturan dan kayak apa penerapan yang dine in juga nggak boleh kan. Ya udahlah, tutup aja dulu daripada nggak jelas nih kan. Ya kayak bayar segala macam takutnya nggak bisa ditanggung jawabin, nggak nutup. Udah tutup aja dulu sementara. Makanya kemarin waktu udahlah emang harus buka lagi nih. Suntuk juga sih Bang, kemarin semua di rumah kan karena kemarin udah heboh di sini harus buka. Ya alhamdulillah tiba-tiba rame aja gitu. Tutupnya berapa lama Bang? Sebulan. Sebulan ya? Karena menurutku nih Bang ya, segmen dari kalau kita buat coffee shop di sini, ya paling kalau abang, ini mohon maaf nih Bang, paling penikmatnya itu ya sekitar Karya Jaya, yang sebelah jalan apa Bang? Sebelah sana? Karya Kasih Bang. Karya Kasih, ya paling sekitar itu Bang, paling enggak ya paling jauh itu ya daerah Simpang Pos gitu. Iya. Karena mungkin kalau dari tengah sini mau ke Iya benar. kan, jauh kan. Ya. Jadi memang harus punya effort lagi. Buat dipromosi, karena kalau sekarang sih nggak ada batasan untuk tempat ya kan. Kadang masuk ke dalam gang juga tetap ramai orang. Karena satu ajakan dari teman muda, apalagi media sosial kuat sekarang kan. Karena sekarang orang mencari udah tinggal Google Map aja Bang. Masuk ke dalam udah gampang juga orang nyarinya. Paling kayak kami sih Bang tiap minggu kami selalu ada evaluasi sih Bang. Karena kayak apa nih yang kurangnya? Apa yang kurang lagi ya? Oh, terakhir kami nemuin kayak ternyata kayak di luar juga kita riset sih Bang kayak oh kuncinya rupanya hospitality juga perlu kali gitu. Kayak mana orang bikin, karena kadang kan bisa ngobrol nih, bisa di sini kan sama teman-teman yang punya coffee shop yang lain kan, ngobrol ya sama problemnya tuh kalau rasa udah silakan sama-sama punya andalan nih, jargon masing-masing nih. Andalan masing-masing ya. Cuman kayak mana standarnya pelayanan, kenyamanan, bahkan kayak ya mungkin ngasih fasilitas AC atau kipas angin, itu kan ya balik lagi opsi si coffee shopnya kan Bang. Iya betul. Itu sebetulnya penting kali, apalagi soal pelayanan itu. Kadang sebetulnya nggak penting kali sih kalau kita mikir ya. Mungkin kayak aku, ya udah yang penting aku mau rasa aja gitu. Mau dia yang bikin nggak nyaman si barista atau si bagian kasir, ternyata perlu kali gitu. Karena kadang orang suka sepele di situ. Karena kita juga punya kompetitor yang banyak Bang. Iya. Jadi fasilitas lebih ya. Iya. Dan gitu kompetitornya sama-sama teman lagi. Sebelum jadi kompetitor kita kawan gitu. Ya sebetulnya pengen tetap jadi kawan gitu. Kalau bisnis lain urusan Jadi kayak customer itu yang milihnya apa yang menjadi kelebihan kan gitu kan Bang. Jadi kenapa aku kesini? Karena kopinya enak, karena tempatnya bagus. Terus untuk misalnya untuk berkumpul sama teman mau reuni, oke, tempatnya kan itu menjadi pilihan Bang. Kenapa kita memilih suatu tempat itu menjadi pilihan kita untuk mengopi lah Bang, seperti itu Bang. Kalau menurut aku sih. Terus balik lagi nih Bang. Jadi kira-kira kalau tentang kopi nih, ownernya paham betul nggak tentang kopi ini? Banyak kejadian, banyak enggak. Banyaknya enggak sih. Cuman sebagai penikmat aja sih. Penikmat aja Bang. Penikmat dan pengeluaran dana ya. Bener. Pertanyaan ini Bang, kira-kira ada apa nggak? Kenapa orang harus nongkrong di sini Bang? Di Ciwi Place. Apa bedanya sama kafe yang lain? Daerah jual aja lah, jangan di sana. Karena kalau aku promosiin di daerah di kita kota Medan, aku juga susah. Ya udah silakan pilih yang mana tuh. Sebenarnya nggak ada masalah sih Bang sama yang lain, karena punya kelebihan masing-masing. Bener. Betul. Yang daerah jual aja lah. Kayak, ya kami punya tempat yang kami cuma ruko kecil gitu, cuma ruko kecil. Cuman kalau untuk konsep aku berani dan bukan aku ya, kami semua berani. Yuk bandingin ayo gitu aja. Cuman kalau rasa ya udah silakan. Mungkin kalau nggak suka ya nggak apa-apa, jangan sampai diceritain yang di luar lah. Kayak mana jeleknya nih. Kalau misalnya ada yang jelek, ada yang nggak enak, bilang aja ke kami. Kalaupun memang kalau misalnya memang kami rasa juga lupa yang nggak enak, ya udah kami perbaikin. Karena juga pasti karena kan kayak ya nggak mungkin lah kami jual yang nggak enak Bang. Gitu aja sih. Kalau masalah rasa itu masalah tes masing-masing. Iya benar. Ada yang suka kopinya lebih banyak, ada yang suka susunya lebih banyak. Masalah tes masing-masing ya. Selera masing-masing. Tapi harganya terjangkau nih Bang, mulai dari 15.000. Jadi target marketnya sebenarnya anak muda juga bisa, menengah juga. Oh paling cerita yang agak lucunya sih gini sekarang Bang, karena kan daerah kami ini kan lumayan gede-gede kopinya yang untuk orang tua ya. Apalagi daerah-daerah kompleks ini ya Bang. Karena ya udah berarti kuncinya kita emang harus mainin di anak muda. Dan ternyata lupanya
banyak juga orang tua yang pengen gaul. Jadi duduknya ke sini. Pada paling ngobrol-ngobrol mesti kayak macamnya apa ya? Oh maca tuh ini kami jelasin juga. Ini kopisnya kenapa kok namanya senyum kan? Ya jadi canda-canda orang tua. Rupanya orang tua juga mau duduk di sini. Jadi kayak ya jadinya paling kami punya hashtag untuk sosial media kayak place for everyone gitu. Jadi bukan untuk anak muda aja. Yuk. Walaupun awalnya kepengennya ini marketnya anak muda, Iya. tapi orang tua juga. Iya benar. Iya. Dapat market bonusnya bang. Dapat market bonus orang tua juga ternyata nongkrong di sini juga. Wah, keren sih ini, keren. Bonus, dapat bonus. Iya. Untuk sebenarnya kalau menunya hampir sama lah sama kafe yang lain. Ada menu apa nih? Kentang goreng atau apa? Ya ini kami lah ya. kami bilang ciwi ya kami jual yang snack aja sih bang. Snack. Kalau orang mau datang bawa makanan sendiri ya silakan nggak apa-apa. Oh aman ya, nggak perlu. Karena kan kami bilang juga kan, ini rumah lo gitu. Ya udah. Oh, nggak ada larangan membawa makanan dan minum dari luar ya? Enggak. Minuman juga ya udah kalau kami nggak jual nggak apa-apa. Misalnya kami nggak jual boba nih, ya udah bawa aja Bawa gitu. aja ya? Malah kalau misalnya kawan-kawan nih bawa bahkan kayak kopi-kopi dari lain kan, aku bawa ya, minum di sini yuk. Udah oke gini rasanya. Silakan ya. Oke gini rasanya kami juga nyoba malah dikasih gitu. Iya. Karena kayak sebetulnya sih kami tujuannya sih bang nggak mau memperkecil circle kami sih bang. Iya. Karena kayak dari kemarin kayak mau bikin konsep tuh kita kolaborasi aja, sering banyak kolaborasi. Misalnya kayak kami nggak jual makanan yang jenis A, udah daripada kita bikin juga jadi kompetitor, mending kita kolaborasi. Mungkin kayak target yuk bulan ini kita main di sini. Ketika tuh berhasil, yaudah yuk jadi selanjutnya. Mungkin targetnya bakal bulan selanjutnya sih kayak gitu sih bang. Karena kayak mungkin aku juga pengen kayak barista segala macam pengen punya ide selalu dikeluarin tiap bulan. Kayak kemarin Sangar kami berhasil dari kawan-kawan barista, yuk kita ngeluarin Sangar yang harganya lebih rendah dari harga biasa kita jual. Gitu. Biar karena kayak kalau segi 17 aja bagi kita itu masih udah cukup murah. Iya, Mungkin orang lain enggak nih. Kayak mana caranya biar kita jual bisa di bawah 17.000? Udah kita mainin 15.000. Ya makanya terakhir lebih banyak juga meskipun bukan nggak jadi laga-lagaan sih bang kayak si kopi senyum dan kopi Sangar ini laga-lagaan lomba-lomba siapa yang laku malah jadi dua-duanya maju. Oh gitu ya. Padahal kayak dari awal nggak ada pengen kayak jadi backup, cuman kayak opsi aja silakan mau pilih gitu aja sih, menambahin opsi aja sih bang. Nambahin opsi sama orang nggak mikirin masalah harga ya kan? Iya karena kayak tadi kan aku bilang kayak kreatifnya kami semua pengen kok bisa dikeluarin di tempat ini gitu. Kayak kalau tiap bulan tuh selalu kita evaluasi, ayo bikin menu apa lagi nih. Mungkin kalau misalnya udah oke, ayo kita jual di satu bulan. Ketika berhasil, kita masukin di menu utama. Terus gini bang, ini agak melenceng segini bang, karena kita kan kemasan nih. Kita kalau yang mendukung Go Green nih bang, ini kan kita kemasannya plastik nih bang. Iya. Ada kepikiran nggak bang, buat pakai gelas gitu? Memang pengerjaannya lebih ini bang ya, lebih repot ya, karena kita harus mencuci dan tapi itu lebih. Sebetulnya sih kalau dari awal kemauan ownernya model-model kopi cup gini sih bang. Jadi kayak sebetulnya pengen ada ide pengen kayak gelas McD nggak sih bang? Itu keren sih. Gelas McD yang Coca-Cola itu kan dari kertas tuh. Kayaknya lebih friendly kali kan. Iya. Mungkin costnya sih agak terlalu mahal. Itu lebih mahal itu bang ya? Lumayan sih bang. Terus pun keterbatasannya kita di sini nggak dapat sih bang aku info. Makanya kayak mungkin kalau makin adain ya mau nggak mau sih harus di luar gitu. Iya. Udahlah bisa di luar, cuman nanti dulu sih sabar. Kayak banyak sih keinginan pengen bikin ini itu semua. Nanti dulu tahu satu dulu. Jadi biar ada kegiatan bulan depan lagi. Step by step lah Ya. Ini tadi mohon maaf bang ya, karena kita sekalian sharing lah ya kan bang. Apa yang menjadi pengetahuan yang saya tahu, saya sharing ke abang gitu kan. Mulai dari apa tadi kemasan gitu kan. Kemasan ya. Kenapa dipilihnya di cup seperti ini plastik kan? Karena ini termasuk yang susah terurai loh bang. Lebih susah terurai. Bisa ratusan tahun baru. Sebetulnya kalau boleh aku pribadi sih bang, lalunya tiap hari sampah banyak. Oh gitu ya. Karena plastiknya kan ya volume lagi gitu kan. Kita bilang. Ya mungkin kedepannya nanti ya pengen sih bang. Kreativitas lagi lah ya bang ya. Karena kayak kemarin kan ide, karena orang pasti kalau di coffee shop kalau kopi panas sih, minuman panas pasti pakai gelas. Oh iya benar. Karena kan kami juga pakai, cuman masih jarang sih orang kalau duduk di sini duduk coffee shop ya, duduk di tempatnya, pesen minuman dingin tuh
nggak dikasih apa, nggak di yang gelas biasa gitu. Terus kan gelasnya sih kurang enak, jadi ide apa lagi nih ya biar cantik gelasannya atau cara serve-nya juga bagus. Makanya kayak konten-kontennya makanya kami selalu evaluasi lagi bang. Ide apa dari grup WA itu juga bisa. Bagus yuk gini kan. Keren sih memang ya. Terus ada evaluasi. Mudah-mudahan ya kedepannya terus lebih baik. Iya benar. Ketika ada ide dilakukan lebih baik lagi. Mudah-mudahan nanti lebih super lagi lah ini. Karena Ciwi Plus itu kan tiap bulan selalu evaluasi, selalu berinovasi juga. Jadi ada menu-menu baru yang memang mau ditujukan sama Ciwi Plus-nya. Bener bang. Terus pun kayak bahkan untuk menambah kekosongan kayak konten pun kami isinya kayak yuk kita kolaborasi sama siapapun. Siapapun itu kayak ini sih bang. Misalkan minggu ini yuk kita kolaborasi ngobrol aja, kita juga ngenalin dia kok, malah promosiin dia. Malah ibaratnya kayak promosinya itu levelnya kita tuh di 20% ya, mereka di 80%. Nggak masalah, bukan jadi persaingan. Karena kayak awal kami, yuk kita ngobrol tentang si barista di Kede sana, misalkan Ame di 117. Itu kita kenalin si Ame ini profesinya barista, kayak soal idealis segala macam. Ya dari ide dia, dari jawaban dia, ya kami implementasi di sini. Terus makanya kayak karya-karya kawan-kawan udah hadir di sini, itu bentuk kolaborasi. Mungkin kayak kemarin ada Bang Rasoki juga, dari gambar dia yang ciri khasnya dari awal dia mulai sampai sekarang tetap. Dan sampai kemarin teringat di persepedaan, kenapa nggak kolaborasi mana sepeda aja, yuk kita ngobrol. Ada si Akbar, dia punya konten untuk sepeda di Kota Medan. Ya itu di Rawan-Rawan with your bike. Mungkin masih banyak lagi sih yang belum kami keluarin. Betul. Karena sekarang zamannya kolaborasi. Iya. Karena udah nggak zamannya lagi kompetisi, kolaborasi kan. Kadang kan apalagi udah kolaborasi nuntut yang sama-sama dapat hak yang sama gitu. Apalagi kayak misalnya dapat yang yaudah kok dipromosin, cuman impact-nya di aku apa? Ya udah nanti aja impact-nya gitu. Makanya kayak aku bilang tadi, malah kami dapat cuma 20%. Ya biarin aja mereka yang 80%. Atau juga sama-sama ngebangun nih. Iya. Itu yang penting tuh sama-sama ngebangun kan. Iya benar. Jadi saling support gitu ya bang ya. Ya, impactnya bukan hari ini tapi nanti gitu kan. Bener bang. Terus kalau boleh tahu nih bang, channel dari Ciwi ini apa nih bang? Channel Instagramnya? Kalau kami masih di Instagram sih bang, di Instagram. @ciwiplace. @ciwiplace. Kita nanti dipantengin aja ya teman-teman sekalian di @ciwiplace. Ya. Ini ada pertanyaan satu nih bang, pertanyaan yang betul-betul apa lah? Keluh kesah para barista nih. Kalau misalnya kopi kan, ya kita nggak terlalu idealis atau apa ya. Kadang ada orang bilang kopi itu jangan campur gula atau apa, itu ada di kopi idealis atau apa. Sekarang udah kopi campur susu, campur apa. Kira-kira bang, menurut abang tuh tanggapannya gimana sih bang? Masalah kopi itu nggak boleh dicampur lah. Kopi itu cukup kopi aja. Tentang Arabica dan Robusta. Sebetulnya kayak minuman kopi ini bukan bagian utama untuk manusia ya bang ya. Karena kan kayak kita makan, pakaian, untuk tempat tinggal. Karena kayak makan sekarang malah jadi kopi ini kayak menu utama untuk makan. Anggap aja di makan dan minuman gitu. Jadi kayak masalah boleh pakai gula atau pakai itu terserah gitu. Jangan ngatur gitu. Nggak ada juga aturannya gitu. Ya mungkin ada aturan yang dari sananya mungkin bilang minum kopi itu harus gini, ada yang teknik manual ada lagi, mesin ada mesin lagi, mesin yang banyak macam kan. Terserah sih. Nah, jadi kayak ibaratnya kayak abang makan nasi lah, nggak boleh makan nasi dicampur apa ya, biar gitu, terserah. Dia selera gitu. Yang makan juga dia gitu. Karena kayak penawar, tinggal udah mau pilih apa gitu. Makanya kayak di Ciwi ini kan punya banyak pilihan. Ya kalaupun misalkan kopi senyum nih, mungkin terlalu manis, udah boleh minta yang nggak usah manis sekali. Jadi meskipun namanya tetap kopi senyum, ya nggak masalah gitu. Selera masing-masing sebenarnya. Terus menurut abang gini, biasanya kan kalau coffee shop itu kan dia lebih menonjolkan barista yang pernah mengikuti kejuaraan ya. Seberapa penting menurut abang kehadiran barista yang pernah juara gitu, juara kompetisi lah, bekerja di suatu coffee shop? Seberapa penting menurut abang? Pasarnya bang, karena nggak mungkin dia udah lumayan punya impact dia personal dia ya, personal dia impactnya bagus, ya pasti otomatis kalau dia udah kerja sama kita pasti bagus dong. Kayak beli pemain bola bang, gitu aja kan. Nggak mungkin abang beli pemain bola yang kualitasnya middle, abang dapat impact yang besar. Ya berarti abang mau dapat impact besar harus beli pemain yang besar kan, yang top
yang top di atasnya lagi. Artinya kalau misalnya barista yang nggak pernah kejuaraan itu impact-nya lebih rendah ya? Ibaratnya beli Ronaldo nggak mungkin jersey. Kalau dia cuma jual 2 atau 3 pieces ya. Iya, nggak mungkin. Makanya beli Ronaldo ya. Makanya kayak sebetulnya di sini kayak aku ngarepinnya juga bahkan jangan ngarep di sini terus gitu. Bahkan namanya bekerja ya. Aku malah kalau mau terbang aja. Cuman sebelum kau terbang, kau belajar dulu di sini nih sampai pakem nih. Sampai udah. Terus nggak mungkin kita beli Satyawan Seraga pengen kayak Ronaldo. Iya. Tetap dikasih kesempatan untuk berkembang mereka. Pasti bang. Ya, pasti lah. Bahkan kayak ada kompetisi nih bulan 10. Yuk. Support ya. Support yuk. Yuk. Satu lah siapa nih yang ikut nih ya? Ya, Yuk betul. bawa ke sana. Ya. Karena impactnya lumayan tuh Ciwi Plus ya. Itu barista mana tuh? Barista Iya, Ciwi Plus. iya. Ya. Atau juga kalau dia setelah dari situ lupa banyak panggilan, silakan gitu. Silakan. Bahkan kami sangat senang gitu. Mulia sekali abang ini. Mungkin setelah jadi barista juara bisa jadi mentor kan, jadi berkembang kan. Siapa tahu bang, kita nggak tahu cerita orang Iyalah, nggak bahkan tahu nanti jadi kayak mana kan. masing-masing ya, betul. Terus dari barista abang udah berapa orang yang juara nih bang? Atau yang berapa orang yang Belum ada. udah ada yang pernah dikirim? Belum. Mungkin ada satu bulan 10 nih insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan nanti juara bang ya. Amin. Bisa kayak Ronaldo. Ngaji. Oh, iya. Ngaji dulu. Harus ngaji. Oke bang, pertanyaan pamungkas nih bang. Harapannya untuk Coffee Shop Ciwi Plus bang, kedepannya? Harapannya sih pengennya bakal banyak orang datang yang nggak pernah datang sih. Jadi orang baru datang. Orang baru. Pengennya sih harapannya gitu karena ya pasti kami pengen evaluasi karena evaluasi itu kayak mana biar orang datang lagi. Ya. Bahkan yang orang nggak pernah datang bisa datang dan nggak akan kecewa pas pulang. Iya. Jadi pelanggan baru, harapannya pelanggan baru datang terus. Datang lagi. Tapi pelanggan yang udah tetap harus datang lagi. Pasti bang. Yang biasa datang tetap datang, yang orang baru datang dan tetap datang lagi. Kalau kita masuk segmen akhir bang ya. Betul. Sebenarnya ini pertanyaan sensitif nih bang. Woi, Omset wait. cerita duit nih bang. Wait. Omset hariannya berapa ya bang? Omsetnya sekitar 500-700 sih bang. Ya? 500-700 kalau untuk normal ya bang. Ya. Kalau masalah kalau pengennya ya 1 juta lebih lah per hari gitu. Gitu. Cuman kalaupun targetnya bisa sampai 2 juta 3 juta nggak usah bang. Capean orang. Iya. Kasihan yang kerja. Baru Coffee Shop ini yang nggak mau profit ya bang. Nggak, ya mau juga profit, cuman ya balik lagi tenaga manusia nih bang, bukan robot nih. Kasihan juga kalau misalnya kebanyakan kerja. Emang impactnya keuntungan banyak, makanya kasihan gitu manusia. Capek loh bang jadi barista. Tambah barista loh. Mungkin bisa. Bukan rezeki itu orang lain ya. Bahkan kayak kemarin ada sempat kepikiran ini, ada ide-ide dari kawan. Buka dari pagi yuk. Oh iya. Men, Bukanya jam berapa bang? oh kalau kami bukanya jam 12 sampai jam 10 malam. Kalau di hari biasa, kalau hari weekend 12 sampai jam 12. Ini jadi kepikiran nih, kalau pagi boleh juga, berarti butuh barista lagi kan? Mungkin nanti lah. Berarti ini Next mungkin ya. 2 shift berarti bang ya? Ya 2 shift. Gitu ya. Oke tadi harapannya udah tadi ya? Udah. Ya. Ya mungkin sampai sini aja bang ngobrol-ngobrol kita. Mungkin lain kali kita bisa ngobrol lagi, Siap. cerita yang lebih luas lagi. Ciwi Plus ya. Cerita tentang barista yang udah ikut nanti kejuaraan ya bang ya. Iya. Mungkin lain kali bisa undang lagi lah kami kesini. Siap bang, boleh kali. Terbuka kali tuh pagar. Datang aja. Oke terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe, like dan share untuk yang mendulukan. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.